Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara yang terkasih, bacaan Injil mengisahkan pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Sebuah peristiwa yang syarat makna, sebab Yesus harus diselamatkan dari kekerasan dan pembunuhan Herodes. Dan sungguh demikian, anak-anak Betlehem harus mati oleh kejadian itu. Matius penginjil mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, pribadi Yusuf yang dalam mimpi mendapat perintah dan berkenan melaksanakan tanpa kata. Matius menghantar kita untuk memahami perjalanan Yesus sebagaimana terjadi dalam pengalaman bangsa Israel. Oleh jasa Yusuflah Israel kemudian tinggal di Mesir. Yang kedua, Mesir sebagai tempat di mana Israel tinggal dan mengalami perbudakan. Yesus mengungsi ke Mesir, ke tempat perbudakan. Sebab dari sana ia akan membebaskan bangsa manusia dari perbudakan dosa oleh kematian dan kebangkitannya menuju tanah terjanji. Perayaan hari ini mengajak kita untuk melihat peristiwa kemartiran kanak-kanak suci adalah awal kehidupan Yesus yang akan dipenuhi di salib. Ia akan menderita, dibunuh, dan mati demi keselamatan seluruh dunia. Dalam peristiwa ini, kita mengakui bahwa peristiwa keselamatan, pembebasan manusia dari dosa datang dari Allah. Allah yang berinisiatif membangunkan Yusuf dalam mimpi agar berangkat ke Mesir. Semuanya itu ditulis Matius untuk menunjukkan kepada para pendengar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ia adalah Musa baru yang membebaskan manusia dan dengan demikian mendamaikan manusia dengan Allah. Sudah terkasih, kita memohon rahmat dari Yesus agar kita hidup dalam kebebasan anak-anak Allah. Sebab ia telah membebaskan kita dari dosa dan kematian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami bila kami dengan suatu cara telah menebarkan budaya kematian. Bantulah kami dengan kuasa ilahi-Mu untuk membangun budaya kehidupan, khususnya terhadap sesama manusia, teristimewa mereka yang miskin, lemah, dan tak berdaya. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaslah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.